Oke, halo semua, kembali lagi di kelas Bang Eza. Kali ini kita bakal bahas soal TIU, penalaran analitis. Oke, tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu channel kelas Bang Eza. Dan jangan lupa like dan share videonya agar kalian bisa lolos CPNS one shot. Amin. Oke, tanpa basa-basi kita bakal bahas soal nomor 1. Dalam sebuah rapat kerja, terdapat 8 orang peserta yang duduk dalam 2 baris saling berhadapan. Oke, sini kita lihat. Katanya di sini Bayu berada di antara Cita dan Dedi, serta berhadapan dengan Eka. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama ada Bayu. Terus Bayu berada di antara Citra dan Dedi ya. Oke, berarti kita bisa bilang sebelumnya ada Citra, setelahnya ada Dedi. Sip. Oke, kita lihat clue yang kedua. Fani duduk di sebelah Eka. Sedangkan Dedi berhadapan dengan Gita dan diapit oleh Bayu dan Hari. Oke. Kita bisa melanjutkan dengan Dedi diapit oleh Bayu dan Hari. Oke, berarti Bayu pas ya di kiri. Berarti sebelah Dedi yaitu Hari. Oke, setelah itu kita lihat lagi nih. Jika Indra duduk di sebelah Gita, siapakah yang berada di antara Fani dan Gita? Oke, katanya kan satu baris itu cuman 8 orang ya. Di sini ya. Terdapat 8 orang tapi dia 2 baris. Berarti artinya 4 ya. Baris pertama 4, baris kedua juga 4. Oke, baris pertama udah selesai yaitu Citra, Bayu, Dedi dan Hari. Kita lanjut next baris keduanya. Kita juga tahu di sini Bayu berhadapan dengan Eka. Berarti ini kita bedakan warnanya, bisa kita bilang Eka itu di sini ya, di depan si Bayu. Oke. Terus Dedi berhadapan dengan Gita. Jadi juga bisa kita bilang di sini Gita. Terus kita lihat lagi Fani di sebelah Eka, Fani di kiri Eka. Ya enggak? Fani di sebelah Eka artinya Fani sebelah Eka artinya Fani sebelah kiri Eka. Oke, berarti sisa satu lagi ya, Fani, Eka, Gita, berarti Indra ya. Sini. Oke, puzzle kita udah lengkap. Pertanyaannya adalah, siapakah yang berada di antara Fani dan Gita? Fani dan Gita, yaitu Eka. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Budina mempersiapkan berbagai kerajinan hiasan dinding, yaitu kerajinan A, B, C, D, dan E. Setiap kerajinan membutuhkan bahan masing-masing. Kayu dibutuhkan pada semua jenis kerajinan. Oke, berarti kita bisa bilang di sini pakai kayu. Oke, kita lanjutkan. Paku tidak akan dipakai pada kerajinan B dan C. Sip. Berarti B dan C tidak pakai paku. Berarti A pakai paku dong. Yang kerajinan D pakai paku, yang E pakai paku. Sip. Terus kita lihat, sedangkan cat hanya dibutuhkan pada kerajinan A dan B. Sip. Cat tuh A dan B doang. Cat A sama B. Suatu hari Budina hanya mempersiapkan kayu dan cat. Oke, Budina cuma mempersiapkan kayu dan cat saja. Kerajinan manakah yang bakal dibikin sama Budina? Oke, kalau cuma kayu dan cat, yang bisa dibuat Budina adalah kerajinan yang B. Maka jawaban nomor 2 yaitu yang D ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Di sebuah taman wisata, Rina memasuki gerbang utama dan mulai berkeliling. Pos P1 dekat gerbang masuk terhubung dengan pos P2 dan pos P3. Oke, kita gambar dulu. P1 katanya terhubung dengan
P2 dan P3. Sip. Pos P2 terhubung dengan P1. Oke, sebelumnya udah kita sambungin P1 dan P4. Oke, P4. Pos P3 terhubung dengan P1 udah yang sebelumnya. Pos P4, oke, itu terhubung juga. Dan pos P5. Sip. Yang baru lagi ya. Next, pos P4 terhubung dengan pos P2. Oke, sebelumnya udah. P3 udah juga. Dan P6. Sip. Berarti yang baru lagi ya, P6. Kemudian pos P5 terhubung dengan pos P3 sudah. Yang sebelumnya. Dan pos P7. P7. Pos P6 terhubung dengan pos P4 udah yang sebelumnya. Dan pos P7. Oke, berarti mereka terhubung juga ya. Dan kemudian P7 dekat gerbang keluar terhubung dengan pos P5. Oke, sebelumnya P6 juga udah dan gerbang keluar. Oke, berarti sini exit ya. Berapa maksimal pos wahana yang dapat dilewati Rina dalam sekali jalan dari pintu masuk hingga keluar? Oke, berarti ini jalur terpanjang ya, tanpa ada pengulangan notnya. Oke, kita cari jalur terpanjang. Berarti P1 ke P2, P3 ke P4, P4 ke P3 lagi, kemudian P3 ke P5, P5 P7, lalu exit. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pos yang dilewati ya. Oke, jadi jawaban nomor 3 adalah yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Dalam sebuah acara makan malam, Raka dan 7 orang rekannya duduk mengelilingi meja bundar. Oke, Raka duduk tepat berhadapan dengan Vina, Nia berhadapan dengan Dina yang diapit oleh Sari dan Raka. Tono dan Mila duduk bersebelahan, Nina duduk di antara Vina dan Mila, Dedi duduk berhadapan dengan Tono. Makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan. Dari tangan siapakah Dedi akan menerima makanan? Oke, kalau ada meja bundar gini, sebenarnya kita cari pasangan yang berhadapan dulu deh. Contoh kayak Raka berhadapan dengan Vina. Berarti Raka, Vina. Terus kita bisa bilang Nia berhadapan dengan Dina. Nia, Dina. Terus kalau kita lihat lagi, Dedi duduk berhadapan dengan Tono. Dedi, Tono. Terus kalau kita lihat lagi, siapa lagi berhadapannya? Dia berlapan ya. Sari belum lagi ya. Ini makanan. Oke. Tono bersebelahan dengan Mika, Nia berputar Fani. Oke, berarti Sari dengan Mila. Sari, Mila. Oke, masing-masing orang ini sudah ada nih pasangannya. Raka dengan Vina, Nia dengan Dina, Dedi dengan Tono, Sari dengan Mila. Oke, langkah selanjutnya kita bisa gambar dulu. Dia 8 ya. Sip, kita udah gambar dulu, gambar garis tempat duduknya. Di sini kita bisa bilang Dina ini diapit oleh Sari dan Raka. Oke. Raka, Dina dengan Sari. Oke. Terus kita bisa bilang lagi Nia duduk di antara Vina dan Mila ya. Oke. Di sini Vina misalnya
Misalnya di sini Nia, Mila. Oke, kenapa kayak gini? Karena kan ingat, kita udah punya pasangan ya, Raka dengan Vina. Makanya si Raka ini di bawah, otomatis Vinanya untuk peletakannya pasti di atas kan. Terus lagi kita juga punya Sari dan Mila. Makanya ketika peletakan si Mila harus berdasarkan dengan peletakan si Sari juga. Makanya ini nggak bisa random ya peletakannya. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya pasangannya. Sama kayak yang Nia ini, kenapa sih aku letakinnya Vina tuh harus di atas, Nia terus di kiri atas. Kenapa? Karena sudah ada pasangannya yang udah kita mapping kan. Raka sama Vina berhadapan, Nia sama Dina juga berhadapan, Dedi sama Tono juga berhadapan kan, gitu. Berarti kan sisanya, ntar kita tandain dulu ya Nika dan Dina. Sisanya adalah Dedi dan Tono. Oke, katanya Tono kan bersebelahan dengan Mila ya. Otomatis di sini Tono, di sini Dedi. Itu dia. Kenapa kayak gitu? Di sini Tono dan Mila duduk bersebelahan, itu ya katanya ya. Kita lihat soalnya. Dari tangan siapakah Dedi akan menerima makanan? Berarti Dedi itu bakal menerima makanan kalau nggak dari Vina, kalau nggak dari Sari. Berarti jawabannya itu yang B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. 6 orang mahasiswa duduk berderet berdasarkan urutan tampil presentasikan hasil penelitiannya. Fani tampil paling akhir. Oke, jadi gini, kita bisa bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini nomor 1, ini nomor 6 ya, belakang ya. Oke, Fani tampil paling akhir. Berarti kita bisa isi langsung sini Fani. Terus Dedi duduk di antara Budi dan Cici. Andi berada di sebelah kiri Budi dan di sebelah kanan Eka. Cici tampil sebelum Fani. Siapakah yang tampil akan pertama kali? Oke. Di sini lokasi yang paling pasti itu ya Fani doang kan, karena kan disebutin Fani tampil paling akhir, berarti dia di posisi ke-6. Terus kita bisa bilang di sini kan ada nih rantainya. Andi berada di sebelah kiri Budi dan di sebelah kanan Eka. Oke, kita bikin di buram dulu. Berarti Eka. Berarti sini Andi. Sini Budi. Terus Dedi duduk di antara Budi dan Cici. Oke, otomatis Budi dan Cici ya. Berarti di sini Dedi. Di sini Cici, otomatis ya. Nah, sekarang kita udah punya lengkap nih puzzle kita. Jadi ini bisa kita bilang ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan si terakhir si Fani. Oke, kita lengkapi dulu. Berarti di sini Eka, di sini Andi, di sini Budi, di sini Dedi, dan di sini Cici. Oke, sekarang ditanya soal apa? Siapakah yang tampil pertama kali? Berarti jawaban nomor 5 adalah yang D.